Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari kelas PBSIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme artikulasi dan deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mekanisme artikulasi. Yang dimaksud dengan mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria mekanisme artikulasi, bunyi dapat dikelompokkan menjadi bunyi bilabial, bunyi labiodental, bunyi apikodental, bunyi apikoalveolar, bunyi laminopalatal, bunyi dorsovelar, bunyi dorsouvular, bunyi laringal, dan bunyi glotal. Yang pertama yaitu bunyi bilabial. Bunyi bilabial yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir atau labium bawah dan bibir atau labium atas. Labium di sini merupakan nama ilmiah dari bibir, tetapi ketika sudah menjadi satu kesatuan mekanisme artikulasi yang menyatukan antara bibir bawah dan bibir atas, maka labium menjadi ditambahkan bi, karena bi artinya dua, menjadi bilabial. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasi, misalnya bunyi P, B, M, dan W. Kemudian yang kedua yaitu bunyi labiodental. Bunyi labiodental yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir atau labium bawah dan gigi atau dentum atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi, misalnya F dan V. Yang ketiga yaitu bunyi apikodental. Bunyi apikodental yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah atau apex dan gigi atau dentum atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Sebagai contoh, misalnya bunyi T pada kata pintu. Pada saat kita menyebut T, maka ujung lidah akan menyentuh gigi bagian atas. Kemudian yang selanjutnya yaitu bunyi apikoalveolar. Bunyi apikoalveolar yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah atau apex dan gusi atau alveolum atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya bunyi T pada pantun dan bunyi N pada nama. Yang kelima yaitu bunyi laminopalatal. Bunyi laminopalatal yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah atau lamina dan langit-langit keras atau palatum. Caranya, tengah lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit kertas sebagai titik artikulasi, misalnya C, J, F, N, dan S. Selanjutnya yaitu bunyi dorsovelar. Bunyi dorsovelar yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan langit-langit lunak atau velum. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit lunak sebagai titik artikulasi, misalnya bunyi K, G, X, dan N. Selanjutnya, bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan anak tekak atau uvula. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi, misalnya bunyi Q dan R. Kemudian selanjutnya yaitu bunyi laringal. Bunyi laringal yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok atau laring. Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digesekkan ke tenggorok, misalnya huruf H. Kemudian yang terakhir yaitu bunyi glotal. Bunyi glotal yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah
yang disebut glotis pada pita suara. Caranya, pita suara merapat sedemikian rupa sehingga menutup glotis, misalnya bunyi hamzah. Nah, itulah penjelasan mengenai mekanisme artikulasi. Kemudian materi yang kedua yaitu deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia. Adapun deskripsi bunyi segmental yaitu bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Bunyi vokoid sendiri yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Ketika bunyi itu diucapkan, yang diatur hanyalah ruang resonansi pada mulut melalui pengaturan posisi lidah dan bibir. Sedangkan bunyi kontoid yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan dada pada daerah artikulasi. Bunyi-bunyi kontoid ini lebih banyak jenisnya bila dibanding dengan bunyi vokoid. Seiring dengan banyaknya jenis artikulator yang terlibat dalam upaya penyempitan atau penutupan dada ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi segmental, baik vokoid maupun kontoid, yang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia sangat variatif, apalagi setelah diterapkan dalam berbagai distribusi dan lingkungan. Bunyi vokoid disebut juga dengan bunyi vokal, yaitu A, I, U, E, O. Bunyi-bunyi ini juga memiliki ciri-ciri. Sebagai contoh yaitu bunyi I. Memiliki ciri-ciri yaitu tinggi, depan, dan tak bulat. Maksud dari ciri-ciri ini sebenarnya bisa dilihat dari pengklasifikasian bunyi segmental. Maksud tinggi di sini dapat dilihat dari tinggi rendahnya lidah ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi tinggi yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi mendekati langit-langit keras. Caranya rahang bawah merapat ke rahang atas. Kemudian yang kedua yaitu depan. Depan di sini dapat dilihat dari maju mundurnya lidah ketika bunyi diucapkan. Bunyi depan yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian depan lidah dinaikkan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu tak bulat. Di sini dapat dilihat dari bentuk bibir ketika bunyi diucapkan. Bunyi tak bulat yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir merata atau tidak bulat. Contoh kata dari bunyi I yaitu kata bilah. Kemudian bunyi kontoid juga memiliki ciri-ciri. Sebagai contoh yaitu bunyi W. Memiliki ciri-ciri yaitu mati, oral, bilabial. Di sini juga dapat dilihat dari pengklasifikasian bunyi segmental. Maksud dari ciri-ciri mati yaitu dapat dilihat dari bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan. Bunyi mati atau bunyi tak bersuara yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara tidak melakukan gerakan membuka atau menutup sehingga bergetarnya tidak signifikan. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu oral. Di sini dapat dilihat dari lewatan udara ketika bunyi dihasilkan. Bunyi oral yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan felik pada dinding taring. Kemudian yang ketiga yaitu ciri bilabial. Bunyi bilabial yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir atau labium bawah dan bibir atau labium atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasi. Ya, mungkin itu saja materi tentang mekanisme artikulasi dan deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.